Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang banyaknya dari kita yang sering atau menjalani aktivitas pekerjaan itu dalam posisi duduk. Ya, saya sendiri juga kerja di jam kerja dari sekitaran jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore dan hampir selalu berada dalam kondisi duduk ya, sekali berdiri, jalan sebentar ke toilet, misalnya minum air putih, istirahat, makan siang, makan siangnya juga sambil duduk gitu kan, terus ngobrol, meeting itu juga banyak sekali didominasi dalam posisi duduk ya, dan saya yakin kalian juga banyak berada dalam kondisi yang seperti itu. Dewasa ini memang pekerjaan kita itu lebih cenderung di depan laptop atau komputer atau di depan layar monitor handphone gitu ya, sembari duduk. Nah, itu sangat mendominasi dan salah satu akibatnya adalah kita rentan terhadap kegemukan. Ya, bahkan sampai beberapa yang obesitas karena itu tadi, kita dengan aktivitas yang kita miliki, pekerjaan yang sedang kita jalani ini memang banyak sekali berdiam diri, hanya duduk di depan monitor, ngetik, mengolah data atau membuat video atau ya banyak lah, pokoknya pekerjaan-pekerjaan kita ini memang didominasi oleh duduk dan aktivitas fisik itu sangat kurang ya. Hal ini akan menyebabkan metabolisme tubuh kita menjadi lambat ya, apalagi kalau tidak diimbangi juga dengan berolahraga ya. Kalau pekerjaan kita sehari-hari memang hanya duduk ya, dan juga kita jarang olahraga, libur ya, weekend Sabtu Minggu kita juga di rumah tiduran gitu atau nonton film atau ya pergi keluar cuman makan gitu ya, benar-benar menjalani pola hidup yang dimana sangat rentan terjadi kegemukan. Sangat sulit rasanya untuk menurunkan berat badan dengan pola yang semacam seperti itu. Itulah kenapa saya selalu menyarankan untuk ya pola hidup seimbang. Kita banyak duduk, hampir 8 jam, sepertiga dari waktu yang kita miliki kita duduk. Kita manfaatkan waktu sela-sela waktu itu, kita juga beraktivitas, berolahraga ya. Saya biasanya pagi menjelang masuk kantor gitu, pergi keluar ke taman, jalan-jalan sebentar gitu ya, jogging, atau misalnya 3 kali seminggu pergi ke ya entah itu berenang. Saya suka berenang. Kadang kalau pas lagi weekend gitu bersepeda beberapa jam gitu ya. Atau kadang saya pergi ke tempat fitness gitu ya, treadmill atau olahraga angkat beban dan sebagainya. Jadi saya sadari betul ya bahwasanya yang sedang saya lakukan ini ya berkaitan dengan pekerjaan saya itu cenderung tidak bergerak, cenderung statis, yang artinya tidak akan berefek positif terhadap diri saya, bahkan cenderung negatif, bahkan cenderung sangat menjadikan tubuh saya ini, metabolisme tubuhnya itu lambat. Nah, itulah pentingnya saya juga mengimbanginya dengan bergerak begitu ya, berolahraga. Kadang kalau ada waktu sama teman-teman juga pas lagi senggang itu ya, badminton, tapi kadang nggak terlalu rutin. Cuman saya membiasakan diri saya untuk sebisa mungkin di dalam 1 minggu itu tidak ada terus kemudian yang lewat sama sekali, tidak ada aktivitas fisik apapun. Sesibuk apapun selalu saya sempatkan gitu ya untuk yang berenang atau treadmill atau ya pokoknya sesuatu yang secara konsisten selalu saya lakukan seperti itu. At least ada beberapa jam yang saya luangkan di antara seminggu, yang totalnya berapa jam ya, 24 kali 7 itu saya berolahraga ke tempat gym gitu ya. Saya punya member. Kadang memang kalau pas lagi di luar kota ya tidak bisa memanfaatkan itu, tapi ya apa yang bisa saya lakukan lah untuk bergerak, jalan kaki di pagi hari, bangun gitu ya pagi gitu, menikmati udara yang masih fresh, atau mungkin sinar matahari pagi yang notabene bagus untuk
tubuh kita, untuk tulang dan kulit dan sebagainya yang akan menyehatkan tubuh kita secara keseluruhan gitu. Terus juga bukan hanya diimbangi dengan gerak semacam seperti itu ya, air putih selalu, karena kita duduk di ruangan begitu, terus AC ya, kadang justru semacam seperti ini itu kita dengan duduk seperti ini tidak merasakan rasa haus ya, tapi tubuh kita ya, tenggorokan kita tidak terasa kering, tapi tubuh kita membutuhkan suplai air tersebut. Ingat ya bahwasanya tubuh kita ini hampir 80% itu terdiri dari air ya, apalagi kalau kita ya yang bekerja di depan laptop atau komputer itu mikir itu juga butuh air ya, suplai air yang cukup. Jadi pastikan kalian semua yang menonton video ini meminum air putih yang cukup. Seperti itu, per kilogram berat badan yang kita miliki kita harus minum setidaknya 40 ml ya. Seperti itu per kilogram. Jadi misalnya kita punya berat badan di angka 70 ya, tinggal kalikan 4 ya, 28 ya, jadi 2,8 liter ya, benar nggak sih? Ya betul, 2,8 liter. Kalau misalnya yang beratnya di 60 gitu ya, tinggal dikalikan aja, jadi 2,4 liter itu setidaknya minuman yang kita minum ya. Dan air putih, jangan teh manis, jangan kopi, banyak minum, apalagi minuman bersoda atau mungkin minuman beralkohol, bir dan sebagainya. Bukan seperti itu, banyak minum yang artinya ya minuman yang paling sehat tentu saja air putih, seperti itu. Dan juga pola makan kita harus benar-benar diperhatikan ya. Secara pekerjaan kita tidak menjalani pekerjaan yang dalam tanda petik sehat begitu. Kalau kalian yang memang pekerjaannya katakanlah mobile, terus kemudian katakanlah melibatkan aktivitas fisik sih nggak masalah. Tapi kalau kita dan banyak sekali, saya yakin di antara kalian yang menonton video ini yang pekerjaannya, aktivitas sehari-harinya itu lebih banyak duduk gitu ya, juga harus concern, harus memperhatikan pola makan ya, bukan hanya dari jam makannya saja ya. Dan jam makannya juga sering sekali diabaikan karena kesibukan dan sebagainya. Itu tidak baik, akan memperlambat metabolisme tubuh juga. Dan juga dari menu makanannya, porsi makanannya itu juga harus benar-benar diperhatikan, seperti itu. Sekali lagi, kita dari Diet Kalori tidak melarang kalian untuk makan makanan yang ya apapun yang kalian suka gitu ya, tapi harus diperhatikan jumlah kalorinya, harus diperhatikan porsinya, harus diperhatikan juga nutrisi atau kandungan gizi yang ada dalam makanan tersebut. Jangan sampai kita terlalu banyak makanan-makanan yang mengandung lemak, minyak, gorengan, santan dan sebagainya. Boleh sesekali kita makan makanan Padang, makan rendang, makan gulai ayam, makan sop kaki kambing dan sebagainya. Tapi jangan jadikan makanan-makanan semacam seperti itu makanan-makanan yang terlalu sering kita makan. Sesekali boleh gitu ya, untuk sekedar meredam keinginan kita, nafsu kita untuk mengkonsumsi makanan-makanan tersebut. Sekedar pengen lah gitu kita mencicipi makanan-makanan itu, dan kita nggak munafik bahwasanya makanan-makanan itu memang lezat, memang enak gitu, dan membahagiakan lah ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan tersebut. Jadi tidak terus kemudian katakanlah melarang makanan-makanan itu, tapi boleh dengan yang kapasitasnya atau porsinya atau yang kita makan itu sesuai di dalam kebutuhan kalori harian yang kita miliki, seperti itu. Jadi benar-benar diperhatikan gitu loh. Tidak hanya asal enak, mentang-mentang enak, mentang-mentang makan kita jadi kalap, kita jadi makan sampai berlebihan di luar kebutuhan yang kita miliki hanya karena rasa enak yang diciptakan oleh makanan-makanan tersebut. Jadi banyak makanan-makanan sehat yang di sela-sela kebutuhan kita atau di aktivitas kita yang bisa kita dapati. Kita bisa makan
gado-gado misalnya kan sehat ya dengan sayurannya, atau bawa bekal akan sangat lebih bagus. Atau mungkin yang punya uang lebih mau benar-benar prefer makanan yang totally yang sangat-sangat sehat, bisa gabung sama catering diet dan sebagainya. Semua terserah ke kalian masing-masing. Yang penting ya diimbangi ya, jangan terus kemudian karena kita sering duduk terus kemudian kita juga tidak mengimbanginya, tidak membuat balance dengan menciptakan pola hidup sehat sesuai dengan kapasitas kita di sela-sela aktivitas, di sela-sela pekerjaan profesi yang kita jalani, yang memang mau tidak mau ya sering duduk gitu, seperti itu. Gitu. Jadi pastikan semuanya seimbang. Saya yakin kalau kalian punya niatan, kalian bisa lah melakukan seperti itu. Tidak menjadikan kambing hitam profesi yang kalian jalani sampai harus resign dan sebagainya, ngapain juga gitu loh. Dan bisa gitu, selalu diimbangi. Banyak tidak bergerak, ya harus bergerak juga dengan cara meluangkan waktu untuk berolahraga dan sebagainya, seperti itu. Oke ya, saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menginspirasi kalian semua. Sekali lagi yuk kita imbangi sesuatu yang katakanlah kurang mensupport kesehatan kita, ya kita imbangi dengan sesuatu yang mensupport kesehatan kita, dengan berolahraga, dengan menjaga makanan yang kita makan dan sebagainya, seperti itu. Memperbanyak asupan nutrisi juga penting gitu. Oke. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share. Terus kemudian follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Ada podcast di Spotify, ada Instagram juga, ada Facebook fanpage. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan sampai jumpa bersama saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.